Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudaraku seiman, kali ini saya akan membahas tentang tips menahan emosi saat puasa. Ya, jadi kita biar tidak ada emosi, tidak ada amarah saat bulan puasa. Puasa termasuk dalam rukun Islam yang ketiga, yakni ibadah wajib dalam agama Islam setelah yang ke-1. Yang ke-1 adalah bersyahadat dengan berucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan yang keduanya adalah salat. Kewajiban dari ibadah puasa ini dijelaskan dalam beberapa surat Al-Quran, yakni surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, ya, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa kepada Allah. Ibadah puasa adalah ibadah yang dilakukan cara menahan diri dan melakukan ibadah-ibadah lainnya selama rentang waktu dari sejak menjelang subuh, diawali dengan sahur, hingga maghrib yang diakhiri dengan berbuka puasa. Nahan diri dalam ibadah puasa di sini tidak hanya soal menahan lapar dan haus, akan tetapi juga harus kita jaga emosi kita, hawa nafsu kita, dan perbuatan-perbuatan yang negatif lainnya. Jadi di antara beberapa hal yang harus dilakukan saat berpuasa, tentu yang paling sulit untuk diterapkan adalah bagaimana kita menahan hawa nafsu dan emosi dalam diri kita. Sulit memang itu, ya. Seringnya tanpa terasa emosi kita terpancing dan terbawa emosi karena berbagai hal seperti interaksi ataupun obrolan dan candaan yang berujung pada rasa emosi. Bahkan mungkin WA-an juga bisa berujung pada emosi. Ya, dilanjutkan akan terjadi pertengkaran maupun gibah atau membicarakan bahkan menggosipkan yang biasanya dilakukan dengan tanpa kita sadari. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, orang kuat itu bukanlah orang yang menang dalam gulat, atau orang kuat adalah yang mampu menahan hawa nafsu dan amarah. Ya. Jadi itu hawa nafsu
nafsu dan amarah yang tidak terkontrol selama puasa, walaupun tidak membatalkan puasa, secara langsung layaknya makan dan minum, namun ya, tetap saja hal ini dapat mengurangi nilai dan pahala dalam ibadah puasa kita. Ya, jadi oleh karena itu, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana tips untuk menahan emosi saat berpuasa. Penting sekali ini. Kalau menahan marah, ya, apalagi kita seorang pemimpin, ya, kita seorang ibu ataupun seorang bapak yang di dalam rumah tangga ataupun pemimpin perusahaan atau menjadi pemimpin di instansi, ya. Kadang-kadang anak buah kita, anggota kita atau karyawan kita, bahkan anak kita membuat kita emosi. Nah, makanya saya pengen membahas tentang tips menahan emosi saat puasa. Yang pertama, kita kurangi untuk banyak bicara. Betul, ya betul itu ya. Jadi kita tidak banyak bicara. Yang kedua, sering-seringlah mengambil air wudhu. Kemudian kita menarik nafas dalam-dalam. Kalau ada yang membuat kita marah, tarik nafas kita dalam-dalam. Yang keempat, harus cukup istirahat. Kemudian yang kelima, memperbanyak berzikir. Selanjutnya, kita mengalihkan perhatian atau mencari kesibukan. Yang ketujuh yaitu merubah posisi tubuh. Yang terakhir adalah membaca Al-Quran. Saya akan bahas satu persatu. Yang pertama tadi saya sebutkan bahwa kita tidak banyak bicara. Saudaraku yang dirahmati Allah, penyelesaian suatu masalah memang harus dilakukan dengan cara bicara. Harus. Namun bicara di sini harus dilakukan dengan kepala dingin, ya, dan hati tenang. Bicara saat sedang marah justru akan membuat suasana menjadi panas atau dan membunuh. Maka lebih baik kita diam. Diam bukan berarti marah, tapi diam itu menahan amarah daripada puasanya itu batal. Jadi lebih bagus untuk diam. Oleh karena itu, saat emosi tersulut, sebaiknya tidak banyak berbicara terlebih dahulu dan menunggu waktu yang tepat untuk bicara agar hasil pembicaraan menghasilkan solusi yang positif. Betul sekali, ya. Jadi lebih baik banyak diam, tidak usah bicara. Kalau ada WA masuk tidak usah dibalas. Itu lebih baik seperti itu untuk menghindari terjadi pertengkaran dan menjadi panas atau membunuh. Ya, jadi saya lanjutkan lagi. Kemudian kita lanjutkan yaitu dengan mengambil air wudhu. Terus basuhlah wajah dan tubuh dengan menggunakan air wudhu. Karena air wudhu dapat meredam emosi dalam diri kita. Jadi, emosi dan amarah yang meledak-ledak sesungguhnya adalah berasal dari bisikan dan asupan setan. Di mana setan itu sendiri terbuatnya dari api. Maka, untuk memadamkan api tersebut bisa dilakukan dengan membasuhkan air, khususnya air wudhu. Maka
ketiga, supaya kita bisa menahan amarah saat puasa, itu menarik nafas dalam-dalam. Ya, tarik nafas dalam-dalam, mengisi paru-paru dengan oksigen saat sedang dikuasai emosi. Saat terbukti ampuh untuk meredakan emosi. Oleh karenanya, tariklah nafas dalam-dalam dan buang perlahan untuk melegakan hati dan pikiran kita. Ya, jadi itu. Kalau ada yang menjegalkan, ada yang membuat kita marah, kita tarik nafas dalam-dalam. Ya, ini. Ya, semua akan hilang. Kemudian yang keempat itu kita harus cukup istirahat. Jangan kurang istirahat. Apalagi sekarang lagi COVID-19. Kalau istirahat kita kurang, imunitas juga akan menjadi kurang juga. Maka harus cukup istirahat. Paling tidak kita tidur itu antara 7 sampai 8 jam. Saudara-saudaraku yang dicintai Allah, salah satu pemicu emosi selain interaksi yang kurang baik dengan orang lain adalah karena kebutuhan istirahat yang tidak terpenuhi. Misalnya, tadi saya sudah sebutkan, kurang tidur, terlalu lelah, ya, ini yang akan membuat emosi kita semakin tinggi. Nah, harus cukup istirahat. Nah, karena itu, agar puasa kita tidak dipenuhi dengan perasaan yang penuh amarah, maka sekali lagi saya tekankan untuk cukup waktu istirahat. Ya, istirahatlah yang banyak. Kemudian saya lanjutkan lagi, yaitu harus memperbanyak zikir. Zikir sangat ampuh untuk meredakan emosi. Ya, karena salah satu manfaat dari zikir adalah untuk selalu mengingat Allah, sehingga hati akan menjadi lebih lembut dan tenang. Ya, kita berzikir malam hari, hati kita tenang. Kita mengingat sama Allah. Ya, kita dalam berzikir kita bisa curhat sama Allah. Karena kalau kita curhat sama manusia, belum tentu benar. Ya, kalau kita curhat sama Allah, alhamdulillah, ya, kita akan selalu dibimbing oleh Allah. Hal ini pun telah dibuktikan dalam beberapa penelitian yang dilakukan oleh psikolog dengan mewawancarai beberapa kelompok pengamal, ya, zikrullah, dan didapatkan hasil bahwa zikir dapat memunculkan perasaan tenang dan benar-benar merasakan sebuah kehidupan yang lebih tentram dan bermakna yang dirasakan oleh pengamal. Boleh dibuktikan, ya, itu betul, sangat betul, ya, itu boleh dibuktikan untuk memperbanyak zikir itu. Kita akan diberi ketenangan jiwa kita, ketenangan hati kita, ketentraman hati kita, apabila kita sering berzikir, ya, zikir sering kita amalkan. Kemudian, ya, saudara-saudaraku yang dicintai Allah, hal ini juga telah disampaikan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih tepatnya dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya orang-orang yang taubat, yaitu mereka yang beriman, hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Kita menjadi tenang, kita mengingat Allah. Ingatlah dengan zikir hati menjadi tenang. Ya. Jadi itu Quran surat Ar-Ra'd 28. Saya lanjutkan lagi. Ya. Mengalihkan perhatian atau mencari kesibukan.
Carilah kesibukan-kesibukan yang positif, sehingga perhatian kita akan sedikit teralihkan dengan amanah kita, akan terlupakan walaupun hanya sebentar. Dengan begitu, emosi dan amarah kita akan menguap dan lebih bisa berpikiran jernih tenang. Kita supaya tidak emosi, kita mengalihkan perhatian atau mencari kesibukan. Jadi emosi kita akan reda karena kita tidak fokus dalam hal tersebut yang membuat kita jadi emosi. Iya. Saya lanjutkan lagi, yaitu merubah posisi tubuh. Posisi tubuh kita sangat mempengaruhi kondisi emosi. Oleh karenanya, saat emosi sulit dikendalikan, upayakan untuk mengambil posisi lebih rendah. Misalnya, jika kita marah saat posisi sedang berdiri, maka duduklah. Nah itu, ya. Jika marah saat dalam posisi duduk, maka berbaringlah. Seperti itu. Jadi merubah posisi tubuh. Jadi kita ambil, apabila kita marah saat berdiri, maka duduklah. Jika kita marah saat dalam posisi duduk, maka berbaringlah. Saya lanjutkan lagi, ya, yaitu kita bisa juga untuk menahan emosi itu dengan banyak membaca Al-Quran. Paling tidak minimal per juz. Jadi paling tidak satu hari 1 juz. Syukur bisa satu hari 5 juz. Jadi 6 hari atau satu hari 10 juz, 3 hari. Masya Allah. Kenapa kita harus banyak membaca Al-Quran? Karena Al-Quran itu sebagai sumber ilmu dan firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran juga merupakan salah satu obat untuk meredakan berbagai penyakit hati seperti marah, seperti dengki dan lain. Ya, nah itu. Dan lebih bagus lagi kalau kita akan lebih, apabila membaca Al-Quran, lebih bisa masuk ke dalam hati kita. Kita pelajari juga psikologi dari Al-Quran. Itu ada semua di situ. Oleh karena itu, ya, daripada menuruti emosi yang nggak jelas, lebih baik membaca Al-Quran untuk meredakan emosi dan menambahkan pahala saat berpuasa. Dan begitu. Ya, jadi saya sudah bahas satu persatu tips untuk menahan amarah saat berpuasa. Saya ulangi kembali. Yang pertama, bagaimana tipsnya? Yaitu tidak banyak bicara. Kita mulutnya ya. Kemudian yang kedua, banyak mengambil air wudhu selain 5 kali, ya, mengambil air wudhu karena kita mau sholat, kita mau pergi, ya, ambillah air wudhu. Kita mau tidur, ambillah air wudhu. Membuat hati kita menjadi tenang, jiwa kita menjadi tenang, sehingga kita tidak mudah terbawa emosi. Begitulah, ya. Ingat, kalau kita mau marah, kita ambil air wudhu. Kalau kita mau marah, kita lebih banyak diam. Kalau kita mau marah karena WA yang kita terima tidak bagus, lebih baik kita diam. Ya.
Jadi seperti itu, tidak usah dibalas. Kemudian menarik napas dalam-dalam, ya. Tarik napas dari hidung keluar dari mulut. Coba lakukan, ya. Sambil baca istighfar, sambil tarik napas. Astagfirullahaladzim. Nanti pasti amal kita hilang. Dan jangan lupa harus cukup istirahat. Paling tidak tidur 7 sampai 8 jam. Istirahat yang cukup. Kalau istirahatnya kurang, pikiran kita akan kalut. Terus memperbanyak zikir, ya. Memperbanyak salat malam, berzikir. Kita mohon kepada Allah, kita bertaubat kepada Allah, ya. Mohon ampunan saat kita berzikir pada malam hari atau bahkan pada siang hari setelah kita melakukan sholat. Terus mengalihkan perhatian atau mencari kesibukan biar kita tidak emosi. Kita lagi emosi di rumah, ya biasanya ini bapak-bapak pergi mengademkan diri atau mendinginkan diri. Betul bapak-bapak? Betul itu. Ya, marah sama istrinya, pergi. Terus merubah posisi duduk. Karena kita berdiri, kita bikin duduk. Kalau kita lagi marah dalam duduk, kita bikin berbaring. Ya, kalau kita di kantor, di kursi, ya kursinya kita jeglekkan ke belakang. Sampai kepalanya dipegang-pegang begini. Ya, nanti amalannya akan hilang ini. Kemudian yang terakhir yaitu membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran. Semua ada di dalam kitab suci Al-Quran. Apabila kita mempelajarinya, ya, kita memahaminya, kita mengerti, pasti kita akan bisa menjaga semuanya, termasuk ketenangan jiwa kita. Ya, jadi sudah terangkan panjang lebar, ya, terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya, itu semua juga ada di dalam. Semoga dengan atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain dapat meredam emosi, cara-cara tersebut dapat meningkatkan pahala kita dalam melakukan ibadah puasa. Semoga yang saya sampaikan kali ini dapat bermanfaat bagi saudara-saudaraku yang dirahmati Allah dan selalu dilindungi oleh Allah. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Mohon maaf ya sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.